Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Afifah akan menjelaskan hasil review saya tentang Basic Concepts of Quantitative Data Collection and Technique. Di sini ada beberapa submateri, di antaranya yang pertama, instrumen penelitian, yang kedua, menyiapkan instrumen penelitian, yang ketiga, metode pengumpulan data, yang keempat, jenis tipe data, kelima, prinsip pengumpulan data, dan yang terakhir, tahap penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alami dan sosial yang diamati. Secara khusus, semua fenomena ini disebut penelitian. Karena pada prinsipnya penelitian adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya disebut alat penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alami dan sosial yang diamati. Instrumen dalam penelitian sosial sudah tersedia dan telah diuji validitas dan keandalannya, seperti instrumen untuk mengukur motif pencapaian, untuk mengukur sikap, mengukur IQ, mengukur bakat, dan lain-lain. Yang kedua, menyiapkan instrumen penelitian. Menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang sedang diteliti, dan hasil yang diperoleh dapat diukur menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Terdapat beberapa jenis alat evaluasi yang dapat dikembangkan menjadi instrumen penelitian menurut Nabucco. Yang pertama, bentuk instrumen uji. Tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan subjek penelitian. Yang kedua, bentuk instrumen kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data, instrumen yang dipanggil sesuai dengan nama metode. Bentuk lembar kuesioner dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari responden tentang apa yang dialami dan ketahui. Bentuk instrumen interview. Bentuk dialog yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dari responden yang disebut interview. Instrumen ini disebut panduan wawancara atau panduan antar pandangan. Yang keempat, ada bentuk instrumen observasi. Pengamatan dalam sebuah penelitian didefinisikan sebagai konsentrasi perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan semua indera untuk mendapatkan data. Jadi, pengamatan adalah pengamatan langsung menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, sentuhan, atau jika perlu dengan rasa. Instrumen yang digunakan dalam pengamatan dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Kemudian, bentuk instrumen skala peringkat atau multi-level. Bentuk instrumen dengan skala bertingkat memudahkan peneliti untuk mengetahui pendapat responden lebih dalam tentang variabel yang diteliti. Rating atau skala multi-level adalah ukuran subjektif yang dibuat skala. Yang harus diperhatikan dalam membuat skala rating adalah kehati-hatian dalam membuat skala, sehingga pernyataan yang diskalakan mudah diinterpretasikan dan responden dapat memberikan jawaban yang jujur. Kemudian bentuk instrumen dokumentasi. Bentuk instrumen dokumentasi terdiri dari dua jenis, yaitu pedoman dokumentasi yang berisi garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang berisi daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Mengumpulkan data dari sampel penelitian dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan tujuannya. Ada berbagai metode yang telah kita ketahui, termasuk wawancara, pengamatan atau observasi, kuesioner atau kuesioner, dan dokumenter. Metode yang dipilih dalam variabel masing-masing responden.
Yang pertama ada observasi. Observasi observasional adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaborator mereka mencatat informasi seperti yang mereka saksikan selama penelitian. Nah, deteksi peristiwa ini bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat sejelas mungkin. Yang kedua, survei. Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel. Ketiga, wawancara. Wawancara terdapat 3 bentuk, yaitu wawancara terstruktur, tidak terstruktur, dan campuran. Apapun bentuk wawancara yang digunakan, perlu disiapkan daftar pertanyaan atau instrumen berupa interview guidelines. Wawancara terstruktur merupakan pertanyaan yang mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat dengan pola tertentu. Dan yang campuran, bentuk ini adalah campuran wawancara antara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang keempat, kuesioner. Pada kuesioner, pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat tanya, sedangkan kuesioner, pertanyaan disusun dalam kalimat pernyataan dengan opsi jawaban yang tersedia. Jika metode observasi dan metode wawancara menempatkan peneliti dalam hubungan langsung dengan responden, maka dalam metode kuesioner hubungan dilakukan melalui media, yaitu daftar pertanyaan yang dikirim dari responden. Yang kelima, dokumenter. Dokumen adalah catatan tertulis dari berbagai kegiatan atau peristiwa di masa lalu. Data statistik adalah dokumen yang mencatat berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pembahasan yang keempat, jenis tipe data kuantitatif. Yang pertama, data diskrit atau nominal. Data nominal atau diskrit adalah data yang hanya dapat dikategorikan secara terpisah. Diskrit atau kategoris, data ini diperoleh dari hasil penghitungan. Yang kedua, data kontinum. Data kontinum adalah data yang bervariasi menurut tingkat dan ini diperoleh dari hasil pengukuran. Data ini dibagi menjadi data ordinal, interval, dan rasio data. Jenis tipe data kuantitatif dilihat dengan sifatnya. Ada kuantitatif data dan data kualitatif. Kuantitatif data adalah jenis data dalam bentuk angka yang tepat, dapat diukur dan juga dihitung menggunakan angka variabel atau angka. Biasanya, jenis data ini dimasukkan ke dalam pengukuran statistik. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif bersifat naratif atau deskriptif, yaitu berupa penjelasan verbal suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat diukur dengan angka. Jenis data sesuai dengan cara mendapatkannya. Yang pertama ada data primer. Data primer langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti, individu, dan organisasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari objek penelitian. Peneliti memperoleh data siapakah yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Data menurut sumber data. Ada data internal dan data eksternal. Data yang internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi dalam suatu organisasi secara internal. Misalnya data keuangan, data karyawan, data produksi, dan lain sebagainya. Data eksternal. Data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data tentang sejumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, distribusi populasi, dan lain-lain. Tipe data berdasarkan properti data. Ada data diskrit dan data berkelanjutan. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya adalah berat ibu-ibu PKK, nilai rupiah dari waktu ke waktu, dan sebagainya. Sedangkan data berkelanjutan atau data kontinu adalah data yang nilainya ada pada interval tertentu atau berada pada satu nilai ke nilai lainnya. Misalnya penggunaan kata-kata di sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Yang kelima, prinsip
Pengumpulan data. Pendataan tidak boleh dilakukan tanpa aturan. Agar teknik pengumpulan data dapat menghasilkan data yang baik dan tepat, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, data yang digali atau dikumpulkan harus didasarkan pada kondisi objektif di lapangan. Tidak boleh dirancang atau dihitung terlepas dari pemikiran. Yang kedua, alat pengumpulan data atau instrumen penelitian harus relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif harus melalui tryout analisis atau uji coba. Yang ketiga, pihak yang dihubungi atau disebut sampel penelitian harus relevan dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian, prinsip kerahasiaan, di mana nama sampel atau responden penelitian harus dijamin kerahasiaannya. Dan yang terakhir, beberapa masalah etika yang harus dipertimbangkan saat mengumpulkan data. Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menentukan instrumen penelitian. Yang pertama, sepenuhnya memahami masalah, variabel, dan tujuan penelitian. Yang kedua, memahami sumber data atau responden. Yang ketiga, menentukan validitas dan realitas instrumen. Dan yang terakhir, pemilihan instrumen dalam penelitian. Yang keenam, tahap penyusunan instrumen penelitian. Untuk menghasilkan data yang akurat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun instrumen penelitian. Di antaranya yang pertama, masalah penelitian harus jelas dan spesifik. Yang kedua, sumber data atau informasi harus diketahui dengan jelas. Yang ketiga, instrumen harus memiliki tingkat objektivitas dan validitas yang baik. Yang keempat, jenis data harus jelas dan instrumen harus mudah digunakan. Langkah-langkah dalam membentuk instrumen penelitian menurut Muhammad Mustari dan M.T. Rahman antara lain, yang pertama, buat daftar variabel yang ingin dipelajari. Yang kedua, memperkirakan cara menganalisis data. Yang ketiga, mendengarkan daftar variabel. Yang keempat, menggunakan bahasa dan kata-kata yang sesuai. Yang kelima, ikuti ujian pra-penelitian. Dan yang keenam, merekonstruksi instrumen. Sekian hasil review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.